Bab 201. Biasanya, pejalan kaki di Qingxi dan kendaraan di jalan sangat jarang. Namun kini sudah akhir tahun, dan semuanya menjadi ramai. Jika melihat sekeliling, tampak keramaian dan deretan kendaraan di jalan. Lin Fan membutuhkan waktu lebih dari setengah jam dengan taksi untuk sampai ke rumah sakit pusat Qing dengan susah payah. Tepat setelah Lin Fan keluar dari taksi, sebuah Toyota Corolla melintas. "Apakah Anda Lin Fan?" tanya Li Dasong, yang mengenakan kacamata berbingkai hitam, ketika Corolla menurunkan jendela di kursi pengemudi. "Li Dasong." Lin Fan tersenyum. "Haha, benar-benar kamu," kata Li Dasong dengan gembira. Lin Fan dan Li Dasong dulunya duduk di meja depan dan belakang, dan hubungan mereka dianggap baik. Ketika mereka bertemu lagi bertahun-tahun kemudian, keduanya sangat bahagia. Pada saat itu, kendaraan di belakang membunyikan klakson. Li Dasong berkata, "Lin Fan, maukah kau menungguku duluan? Aku akan memarkir mobil dulu." Lin Fan menjawab, "Oke." Tidak lama kemudian, Li Dasong berjalan mendekat. Ada dua orang lagi di sampingnya, Wang Haoqi dan Shen Liang. Hari ini kebetulan sekali. Begitu sampai di tempat parkir, aku langsung bertemu Wang Haoqi dan Shen Liang, kata Li Dasong dengan gembira. Lin Fan mengangguk pelan, mengucapkan salam. Ekspresi Wang Haoqi agak tidak wajar. Karena, dia berselisih dengan Lin Fan. Pada pertemuan terakhir, ketika Wang Haoqi mengetahui bahwa Lin Fan hanya memiliki beberapa ribu dolar sebulan, dia sangat senang dan tak kuasa menahan diri untuk mengejek. Namun, ternyata Lin Fan benar-benar memiliki Lamborghini dan mengenakan Vacheron Constantin Tour de Lille. Hal ini membuat Wang Haoqi sangat cemburu dan kesal. Li Dasong sama sekali tidak tahu hal ini, dan berkata, "Lin Fan, kamu juga datang setelah melihat berita di grup, kan?" "Ya," kata Lin Fan. Li Dasong meletakkan tangannya di bahu Lin Fan dan berkata, "Kamu bilang begitu, karena kamu akan menemui kepala sekolah, kenapa kamu tidak memberitahuku di grup? Taksi macam apa yang membuang-buang uang? Aku hanya mengantarmu saja. Naik taksi saja." Wang Haoqi terkejut sejenak. Di mana Lamborghini milik Lin Fan? Bagaimana mungkin dia naik taksi? Lin Fan berkata dengan santai, "Qingxi hanya sebesar ini, dan mudah untuk naik taksi." Shen Liang yang duduk di sebelahnya bertanya, "Di mana Qin Yuxuan? Bukankah kau datang ke sini bersamamu?" Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Qin Yuxuan tidak bersama Lin Fan." Wang Haoqi semakin bingung. Bukankah sebelumnya Lin Fan mengendarai Lamborghini Daniel untuk mengantar Qin Yuxuan pulang? Situasi seperti itu, kesempatan yang begitu bagus. Lin Fan seharusnya bisa dengan mudah menyamai Qin Yuxuan. Lamborghini, Daniel, naik taksi saja. Qin Yuxuan tidak datang. Ketiga hal ini, seperti tiga titik, dihubungkan satu persatu oleh Wang Haoqi. Dia buru-buru melihat ke pergelangan tangan Lin Fan, tetapi dia sama sekali tidak melihat Vacheron Constantin Tour de Lille. Tiba-tiba, Wang Haoqi mendapat firasat. Mungkinkah Lin Fan memang selalu tidak punya uang? Lamborghini Daniel dan Vacheron Constantin Tour de Lille sebenarnya bukan miliknya. Hari itu, setelah dia mengantar Qin Yuxuan pulang, Qin Yuxuan mengetahuinya. Jadi, Lin Fan tidak bisa menangkapnya. Benar. Pasti begitu. Saat masih duduk di bangku SMA, keluarga Lin Fan bukanlah keluarga kaya. Bahkan Lin Fan harus putus sekolah untuk bekerja dan Mi Fangqi ujian masuk perguruan tinggi karena penyakit dan perawatan rumah sakit yang diderita saudara perempuannya. Lalu bagaimana mungkin dia memiliki puluhan juta mobil sport dan jam tangan? Semakin ia berpikir seperti itu, Wang Haoqi merasa bahwa kemungkinannya semakin besar, dan suasana hatinya secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ta-ta-ta. Saat itu, terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari situ. Huang De yang tinggi dan kurus berjalan cepat mendekat. Ketika melihat kerumunan orang, dia menyapa, "Teman-teman sekelas, sudah lama tidak bertemu." Setelah melihat Lin Fan, nada suara Huang De menjadi semakin tinggi. "Lin Fan, kamu juga di sini?" Lalu dia berkata lagi, tanpa diduga, "Ternyata kamu adalah generasi kedua kaya yang tersembunyi di kelas kita. Kudengar kamu punya banteng Lamborghini. Cepat tunjukkan sedikit padaku." "Apa? Lin Fan punya Lamborghini?" tanya Li Dasong dengan terkejut. "Bukankah begitu? Zhao Hao mengirimiku foto-fotonya waktu itu." "Jangan banyak bicara, Lin Fan, ajak aku melihatnya," kata Huang De dengan penuh semangat. Ketika Wang Hao mendengar hal itu dengan aneh, dia tanpa sadar menutup telinganya. Dia juga ingin mendengar bagaimana Lin Fan harus menjawab. Lin Fan berkata, "Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Mobil saya diparkir di Jiangbei. Hari ini, dekan, direktur, dan beberapa orang lain di sekolah kami tiba-tiba menyuruh saya pulang naik bus." Semua itu benar, tetapi di telinga Wang Haoqi, semua itu terdengar seperti lelucon terlucu di dunia.
Jika Lin Fan mengatakan bahwa mobil itu sedang diperbaiki atau dirawat, Wang Haoqi mungkin masih sedikit mempercayainya. Tapi, mobil apa yang terparkir di Jiangbei? Dekan dan direktur sendiri yang mengantarmu pulang naik bus. Kamu pikir kamu siapa? Sungguh lelucon. Wang Haoqi hampir tidak tertawa. Shen Liang bertanya-tanya, sekolahmu? Lin Fan, apakah kamu masih bersekolah? Ya, saya kuliah di Universitas Jiangbei. Ngomong-ngomong, kepala sekolah kami memiliki nama yang sama dengan Anda, kata Lin Fan. Benarkah? Kata Shen Liang dengan terkejut. Ketika Lin Fan mengetahui nama rektor Universitas Jiangbei, dia juga sangat terkejut. Li Dasong berkata dengan kagum, Universitas Jiangbei. Itu adalah universitas unggulan kita di Tiongkok. Lin Fan, luar biasa. Beberapa orang adalah teman sekelas lama. Meskipun, kita sudah lama tidak bertemu. Namun, tidak ada hambatan dalam percakapan, sangat mudah. Pada saat itu, Li Dasong bertanya, Huang De, bagaimana kabar kepala sekolah sekarang? Begitu dia mengatakan itu, suasana santai langsung berubah menjadi tegang. Huang De berkata, saya tidak begitu jelas. Dikatakan bahwa ini cukup serius. Namun, jangan berkecil hati. Biarkan guru kelas tetap optimis dan jaga semangatmu agar kamu bisa pulih lebih cepat. Ya. Semua orang mengangguk. Akhirnya, semua orang berjalan masuk ke bangsal. Saat itu, seorang wanita parubaya yang tampak lelah dan seorang gadis berwajah cantik dengan hati-hati menyeka dengan handuk sambil berbaring di ranjang rumah sakit. Ia mengenakan selang oksigen dan menggambarkan seorang pria parubaya yang tampak lelah. Dialah orangnya. Guru kelas Li Yong. Ketika para wanita dan gadis parubaya melihat begitu banyak orang berdatangan tiba-tiba, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kebingungan. Huang De berinisiatif, halo, ibu, kami adalah murid-murid guru Li. Setelah itu, Huang De, Lin Fan, dan yang lainnya menyisihkan buah-buahan dan susu yang mereka beli. Li Yongyan, yang terbaring di ranjang rumah sakit, dengan susah payah mengangkat kepalanya dan tersenyum, ini Huang De, Lin Fan, Wang Haoqi, Li Dasong, Shen Liang. Harus saya akui bahwa daya ingat Li Yong sangat bagus. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, dia masih memanggil semua orang dengan nama. Di masa lalu, banyak orang merasa bahwa kepala sekolah seharusnya tidak mengenal diri mereka sendiri, setidaknya, mereka seharusnya tidak bisa menyebutkan nama mereka sendiri. Namun sekarang, dia masih bisa dipanggil dengan namanya, yang tentu saja merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Wanita parubaya yang Wei merasa hangat ketika mendengar bahwa dia adalah murid suaminya. Dengan banyaknya siswa yang datang mengunjungi suaminya bersama-sama, tidak sia-sia jika ia telah tekun mengajar dan mendidik orang. Yang Wei Lue sedikit menyalahkannya, kamu hanya perlu datang menemui gurumu. Mengapa kamu membawa begitu banyak barang? Sungguh tidak sopan. Huang De berkata, ini hanya sedikit buah dan susu, bukan apa-apa. Li Yong melihat begitu banyak mantan muridnya, dan rona merah perlahan muncul di wajah pucatnya. Apakah kalian semua bekerja di Qingxi? Tanya Li Yong dengan suara serak. Huang De berkata, saya bekerja di kantor Jalan Hushui, Qingxi. Saya sedang melakukan penjualan. Kata Li Dasong. Saya bekerja di bidang IT di Jiangbei, kata Shen Liang. Wang Haoqi berdeham dan berkata dengan nada yang sangat bangga, saya adalah direktur Jiaye Group, sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jiangbei. Saya kuliah di Universitas Jiangbei, kata Lin Fan. Li Yongyan, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mendengar itu dan wajahnya yang pucat semakin memerah. Ia berkata dengan gembira, bagus, bagus. Universitas Jiangbei bagus. Pada awalnya, Lin Fan berprestasi sangat baik di kelas dan nilainya juga sangat bagus. Akibatnya, saya memilih untuk putus sekolah karena alasan keluarga, dan gagal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan melanjutkan ke universitas. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai sebuah penyesalan di hati Li Yong. Kini, ia mengetahui bahwa Lin Fan berhasil masuk universitas dan bahwa universitas itu masih merupakan universitas Jiangbei terbaik di Provinsi Jiang. Li Yong sangat gembira. Ketika Wang Haoqi melihat Li Yong begitu memperhatikan Lin Fan, ekspresi tidak senang terlintas di wajahnya. Batuk-batuk-batuk. Kesehatan Li Yong tidak baik, tetapi tiba-tiba dia sangat gembira, dan dia tidak memperhatikannya. Dia batuk hebat, dan detak jantung serta tekanan darahnya mulai berubah drastis. Dididi. Suara sirene yang cepat terdengar dari monitor di sebelahnya. Dokter, dokter. Teriak Yang Wei dengan cemas. Tak lama kemudian, seorang perawat dan seorang dokter botak masuk dengan cepat. Mereka segera memeriksa tubuh Li Yong dan menyuntikkan beberapa ramuan. Tubuh Li Yong akhirnya pulih. Li Dasong tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dokter, bagaimana kesehatan guru kami? Dokter botak itu berkata, tumor di tubuh pasien sekarang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Saya sarankan Anda harus segera melakukan operasi. Jika tidak, akan sangat berbahaya. Tunggu sampai dokter dan perawat yang botak itu pergi.
Li Dasong bertanya, Ibu, karena masalah pendanaan, Ibu belum mengoperasi kepala sekolah untuk saat ini. Yang Wei berkata, kepala sekolah Anda adalah karyawan tetap dan memiliki asuransi karyawan. Selain itu, kami memiliki sejumlah tabungan selama bertahun-tahun, dan biaya operasi masih mencukupi. Namun, operasi ini memiliki faktor risiko yang sangat tinggi, dan harus dilakukan oleh seorang ahli. Li Xinyu, gadis cantik di sebelahnya, berkata, kami telah bertanya kepada beberapa dokter dan mereka mengatakan bahwa operasi ini paling aman dilakukan oleh para ahli yang mahir dalam Flying Knife Flow. Pakar aliran pisau terbang. Ekspresi Lin Fan sedikit berubah. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa operasi ayahnya dilakukan oleh pemimpin kota Qingxi, seorang ahli yang menguasai teknik serangan pisau terbang. Awalnya, Lin Fan masih mempertimbangkan apakah dia perlu langsung memberikan air obat kepada kepala sekolah. Bukan berarti Lin Fan merasa kasihan pada 10 juta orang. Namun, banyak orang tahu bahwa ada tumor di kepala sekolah, jika mereka minum air obat dan sembuh seketika, akan lebih merepotkan untuk menjelaskannya. Saat ini, jika penyakit tersebut dapat diobati dengan perawatan medis biasa, maka setelah itu, penggunaan air medis jelas merupakan pilihan terbaik untuk pemulihan dan penyembuhan. Huang De mengangguk dan berkata, memang perlu menyerahkan operasi kepada ahlinya, itu lebih aman. Lalu, dia menoleh ke samping ke arah Lin Fan dan yang lainnya, apakah kalian mengenal ahli di bidang ini? Wang Haoqi, yang tadinya tidak berbicara, tanpa sadar terbatuk dan berkata, teknik aliran pisau terbang, mungkin Anda belum mengetahuinya dengan baik. Ini adalah teknik bedah yang cepat, akurat, dan tepat yang dapat mencapai tingkat keberhasilan operasi tertinggi dengan trauma seminimal mungkin. Wang Haoqi menepuk punggungnya dan berbicara dengan bebas, layaknya seorang profesor yang berilmu. Ini. Dia dengar dari sepupunya belum lama ini. Secara tak terduga, kini ada tempat untuk hal itu. Kata-katanya dengan cepat menarik perhatian semua orang. Wang Haoqi menatap tatapan tak berkedip semua orang, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Kemudian, ia melanjutkan, saat ini, dokter aliran pisau terbang paling terkenal di negara kita adalah Direktur Li Kuan dari Asosiasi Beijing. Li Xinyu buru-buru berkata, ya. Dokter lain juga mengatakan bahwa Direktur Li Kuan sangat bagus. Bisakah Anda meminta Direktur Li Kuan untuk melakukan operasi pada ayah saya? Sutradara Li Kuan, mohon bantuannya. Bagaimana mungkin? Wang Haoqi terbatuk canggung, lalu berkata, Direktur Li Kuan adalah Direktur Asosiasi Rumah Sakit Beijing. Beliau jarang melakukan operasi pada orang. Ketika Li Xinyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kekecewaan. Wang Haoqi berkata lagi, meskipun saya tidak bisa meminta Direktur Li Kuan untuk membantu operasi, muridnya yang hebat, Dr. Fan Mingzi, adalah teman sekelas sepupu saya. Saya bisa mengundangnya. Mungkin Anda tidak tahu bahwa Dr. Fan Mingzi telah menguasai 70% hingga 80% dari jurus pisau terbang milik Direktur Li Kuan. Yang Wei berkata dengan gembira, benarkah? Bagus sekali. Mahasiswa Wang Haoqi, kalau begitu saya akan merepotkanmu. Wang Haoqi berkata sambil mengulurkan tangannya, ini hanya masalah kecil, guru, Anda tidak perlu terlalu sopan. Setelah berbicara, dia tidak lupa melirik Lin Fan dengan penuh kemenangan. Sepertinya begini, Lin Fan, bukankah kamu sangat hebat? Mengapa tidak mencari ahli saja? Kemudian, Wang Haoqi menghubungi Fan Mingzi di bawah tatapan semua orang. Belum lama ini, setelah sepupunya menggunakan Fan Mingzi untuk membual, Wang Haoqi menyimpan rekaman panggilan telepon tersebut. Tiupan. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. Halo, siapa? Terdengar suara lesu di telepon. Wang Haoqi buru-buru berkata, apakah ini Dr. Fan Mingzi Fan? Ini sepupu Zhao Feidi, Wang Haoqi. Sepupu Zhao Feidi. Ada apa denganmu? Tanya Fan Mingzi dengan bingung. Oh, jadi begitu, kepala sekolah saya di SMA menderita tumor, bisakah saya merepotkan Anda untuk datang ke rumah sakit pusat Qingcheng untuk operasi? Kata Wang Haoqi terus terang. Fan Mingzi berkata, benar, tetapi akhir-akhir ini saya tidak punya waktu, jadi mari kita tidak membicarakannya. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sini. Lalu, saya mendengar suara yang tidak nyaman di telepon. Apa sebenarnya yang dibutuhkan kucing dan anjing untuk operasi sekarang? Dududu. Tak lama kemudian, terdengar nada sibuk di telepon. Karena semua orang dengan penuh perhatian menunggu Dr. Wang Haoqi mengenai Fan Mingzi, seluruh bangsal selalu sangat sunyi. Hal ini membuat semua kata-kata Fan Mingzi didengar oleh semua orang. Wang Haoqi memegang telepon dan menatap tatapan aneh semua orang, benar-benar membeku. Wang Haoqi awalnya ingin tampil baik di depan semua orang. Jadi, apa selanjutnya? Apa sebenarnya yang dibutuhkan kucing dan anjing untuk operasi sekarang? Kata-kata Fan Mingzi terus terngiang di benaknya. Malu. Sayang sekali. Ketika Wang Haoqi mendongak, ia kebetulan melihat Lin Fan perlahan menggelengkan kepalanya.
Sepertinya ini seperti mengatakan, Wang Haoqi, kamu tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa jika orang lain tertawa. Tapi, Lin Fan, tidak. Wang Haoqi sangat marah, dan matanya melirik ke arah yang tak terduga. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, aku baru ingat bahwa sepupuku dan Dr. Fan Mingzi pernah berselisih beberapa waktu lalu. Sepertinya, untuk saat ini tidak mungkin mengundangnya. Ibu, maaf, untuk saat ini ibu tidak bisa membantu. Harus saya akui bahwa Wang Haoqi masih memiliki kemampuan beradaptasi. Dalam waktu sesingkat itu, alasan yang masuk akal berhasil dibuat-buat. Setelah dia mengatakan itu, suasana di bangsal menjadi jauh lebih baik. Yang Wei berkata, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Wang Haoqi melanjutkan, Lin Fan, kurasa tadi kau menggelengkan kepala. Mungkinkah? Kau adalah seorang ahli yang familiar. Ya, pasti begitu. Kamu adalah generasi kedua kaya yang selama bertahun-tahun tersembunyi di kelas kita. Karena kamu memiliki seorang ahli, kamu harus memintanya untuk membantu guru kelas. Generasi kedua yang kaya. Yang Wei bertanya-tanya. Meskipun Yang Wei belum pernah melihat Lin Fan. Namun, dia sudah sering mendengar nama Lin Fan dari Li Yong. Yang Wei tahu bahwa Lin Fan putus sekolah dan bekerja karena alasan keluarga. Untuk tujuan ini, Li Yong sering menyesal di rumah. Ini. Generasi kedua yang kaya. Wang Haoqi berkata, ya. Nyonya, Anda mungkin tidak tahu bahwa Lin Fan membawa mobil sport dan jam tangan terkenal di pesta terakhir. Namun, kali ini karena para dekan dan direktur Universitas Jiangbei mengantarnya kembali ke Qingxi secara pribadi, mobil sport itu tidak dibawa. Jelas sekali, Wang Haoqi telah mengkonfirmasi bahwa Lin Fan sama sekali bukan generasi kedua orang kaya, dan mobil sport serta jam tangan terkenal yang dimilikinya sebelumnya sama sekali bukan miliknya. Jadi sekarang, bersuara dianggap sebagai ejekan. Aku baru saja mempermalukan diri sendiri, jadi biarkan Lin Fan mempermalukan diri sendiri lebih parah lagi. Wang Haoqi berkata lagi, Lin Fan, sebaiknya kau panggil ahli yang kau kenal. Kondisi kepala sekolah tidak bisa ditunda lagi. Mobil-mobil super bisa dikatakan ditempatkan di Jiangbei, bagaimana kalau kita mencari seorang ahli? Bagaimana Lin Fan bisa menemukan alasannya? Wang Haoqi menatap Lin Fan dengan tenang sambil mengamati pertunjukan itu. Meskipun demikian, Yang Wei ingin agar suaminya segera mendapatkan perawatan dari ahli. Namun, ia samar-samar merasa bahwa suasananya agak aneh. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Lin Fan berkata, ibu salah paham. Saya kenal seorang ahli yang mahir menggunakan pisau. Terlebih lagi, dia adalah direktur Li Kuan yang baru saja ibu sebutkan. Saya bisa mengundangnya dengan menelepon. Benarkah? Kata Yang Wei dengan terkejut. Ketika Wang Hao mendengar ini, anehnya, sudut-sudut bibirnya berkedut dan dia hampir tidak tertawa. Lin Fan. Apakah kamu ingin menyombongkan diri seperti itu? Li Kuan, dia adalah direktur utama Institut Asosiasi Beijing. Jangan bilang bahwa kamu sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Sekalipun Anda adalah generasi kedua yang kaya, mustahil untuk menelepon dan mengundangnya datang. Untuk mengetahui, ketika seorang dokter sekaliber Li Kuan sudah tidak lagi punya uang, masalah itu bisa diselesaikan. Wang Haoqi menatap Lin Fan dengan tatapan yang lebih penuh harap. Dia ingin melihat adegan lucu seperti apa yang akan dibuat Lin Fan nanti. Karena memang begitu keadaannya, Lin Fan, maka kau bisa segera menelepon, desak Wang Haoqi. Jelas sekali, dia ingin Lin Fan membuat keputusan di tempat untuk mencegahnya melakukan tipu daya apapun. Lin Fan melirik Wang Haoqi sekilas, namun ia tidak mengerti apa yang dipikirkan Wang Haoqi. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, mengangguk, dan menekan nomor telepon Li Kuan. Ketika Li Kuan mengoperasi ayah Lin Fan, Lin Tao, keduanya bertukar informasi kontak. Pada titik ini, akan lebih mudah untuk terhubung. Tiupan. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. Apakah itu Direktur Li Kuan? Tanya Lin Fan. Ini aku. Tuan Lin, ada apa? Suara Li Kuan yang sedikit tegas terdengar di telepon. Setelah mendengar jawaban Li Kuan, Yang Wei, Li Xinyu, Li Dasong, Huang De, Shen Liang dan lainnya semuanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Lin Fan, benar-benar mengenal Li Kuan. Sebaliknya, senyum di wajah Wang Haoqi tampak kaku. Lin Fan. Kenapa kau benar-benar mengenal Li Kuan? Begitulah keadaannya. Kepala sekolahku di SMA menderita tumor. Bisakah kau datang ke rumah sakit pusat Qing untuk operasi? Tanya Lin Fan. Li Kuan berkata, tentu saja tidak masalah. Namun, saya sekarang berada di Provinsi Qing, dan mungkin saya tidak dapat datang ke sini besok untuk membantu memeriksa tubuh saya dan mengatur operasi. Diterima. Direktur Li Kuan setuju. Senyum di wajah Yang Wei, Li Xinyu, Li Dasong, dan yang lainnya menjadi semakin muram. Dan ekspresi Wang Haoqi menjadi semakin jelek. Persis sama. Lin Fan ternyata mengatakan hal yang persis sama seperti dirinya sendiri.
Saya langsung ditolak oleh Fan Mingzi, murid Direktur Li Kuan. Dia bahkan mengatakan bahwa semua kucing dan anjing membutuhkan operasi. Akibatnya, setelah Lin Fan memberitahu Direktur Li Kuan, pihak lain pun setuju. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Lin Fan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan bertemu besok. Setelah menutup telepon, Yang Wei berkata dengan gembira, Lin Fan, terima kasih, terima kasih. Li Xinyu memeluk Lin Fan lebih erat lagi, dan berkata dengan penuh semangat, kakak Lin, kau hebat. Meskipun begitu, Li Xinyu baru berusia 17 atau 18 tahun. Namun, anak perempuan berkembang dengan cepat. Pada saat itu, sosoknya mulai terbentuk, dan dia tiba-tiba dipeluk. Lin Fan hanya merasakan sedikit demam di perut bagian bawahnya, dan batuk kering, ini hanya masalah kecil. Li Dasong kagum, bahkan sutradara Li Kuan bisa membuat janji temu, Lin Fan, luar biasa. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Luar biasa. Kata Huang De sambil mengacungkan jempol. Hebat. Kata Shen Liang. Semua orang mengerumuni Lin Fan dan terus memujinya. Kata-kata yang terdengar di telinga Wang Haoqi itu, seperti suara kaca yang tergores, sangat kasar. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Lin Fan, Anda baru saja menelepon, apakah ini Direktur Li Kuan dari Asosiasi Rumah Sakit Beijing? Jelas sekali, dia baru saja mempertanyakan identitas penelepon tersebut. Setelah mendengar kata-kata Wang Haoqi, semua orang menjadi tenang. Ya, apakah itu Direktur Li Kuan dari Asosiasi Beijing? Li Kuan adalah seorang dokter terkenal. Langsung saja izinkan dia datang begitu ada panggilan telepon. Apakah seharusnya sesederhana itu? Selain itu, orang yang tadi menelepon sepertinya mengatakan bahwa dia berada di Provinsi Qing. Bukan di ibu kota. Tatata. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar. Beberapa dokter berjalan mendekat, dan pemimpinnya adalah Huang Din dari Rumah Sakit Pusat Qing. Setelah melihat Lin Fan, Dekan Huang tak kuasa mempercepat langkahnya dan berkata dengan bersemangat, Tuan Lin, mengapa Anda di sini? Begitu kata-kata itu terucap, dia buru-buru mengulurkan tangan kanannya dan hendak memegang Lin Fan. Din Huang suka menonton drama kostum. Dia menemukan bahwa kaisar di dalamnya berada di atas istana dan tidak mungkin mengetahui kehidupan orang-orang di bawahnya. Hanya setelah beberapa layanan mikro milik para kaisar melakukan tur, barulah mereka perlahan dapat menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian, Dekan Huang masih perlu belajar. Setiap kali memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan berkeliling bangsal untuk melihat aspek-aspek rumah sakit mana yang belum berjalan dengan baik dan apa yang perlu diubah. Hari ini, dia tidak menyangka akan bertemu Lin Fan di bangsal. Bagi Lin Fan, Dekan Huang bisa dikatakan sangat terkesan. Dia masih ingat dengan jelas betapa sopannya pemimpin Qingxi, Zhao Jiaqi, kepada Lin Fan, dan bahkan mengunjungi ayah Lin Fan beberapa kali berturut-turut. Dekan Huang adalah orang yang bijaksana, karena ia tahu bahwa Lin Fan benar-benar memiliki identitas yang luar biasa. Lin Fan memiliki prinsip bahwa ketika orang lain menghormati diri mereka sendiri, dia juga menghormati orang lain. Dia melihat Dekan Huang secara proaktif mengulurkan tangannya, dan dia juga mengulurkan tangannya, Dekan Huang, sudah lama kita tidak bertemu. Dekan Huang. Dekan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, Lin Fan memperkenalkan, ini kepala sekolah SMA saya, sedang menunggu perawatan di rumah sakit Anda. Apa? Dia kepala sekolah Pak Lin. Kata Dekan Huang kepada dokter di sebelahnya. Kita akan mengatur pasien ini ke ruang VIP nanti. Selain itu, panggil dokter yang merawatnya. Ya. Dokter di sebelahnya menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dua dokter bergegas datang. Salah satunya adalah seorang dokter botak belum lama ini, dan yang lainnya mengenakan kacamata berbingkai perak. Bagus, Dekan. Keduanya berkata serempak. Dekan Huang berkata, ceritakan kepada saya tentang kondisi pasien secara detail. Pasien memiliki tumor di hatinya, yang letaknya dekat dengan hati dan arteri. Kami menyarankan agar operasi dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari komplikasi. Operasi jenis ini lebih sulit, jadi sebaiknya menggunakan ahli bedah berpengalaman dengan teknik pisau bedah yang canggih. Namun, rumah sakit kami belum memiliki ahli aliran pisau terbang. Dokter botak itu mengambil foto CT dan data kasus terkait, lalu menjelaskan dengan nada yang sangat lembut. Dibandingkan dengan sikap sebelumnya, ini benar-benar seperti surga dan jurang kehancuran. Saat itu, Lin Fan berkata, mengenai ahli jurus pisau terbang, saya sudah menghubungi Direktur Li Kuan, dan dia bisa datang besok. Din Huang berkata, sutradara Li Kuan adalah orang-orang dari Flying Daggers. Tuan Lin mengundangnya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Besok, kami akan memesan lingkungan bedah terbaik. Lin Fan dan Dekan Huang mengobrol sebentar, lalu mereka secara pribadi mengatur agar Li Yong mendapatkan perawatan yang baik di ruang VIP bersama para dokter dan perawat, kemudian pergi karena keadaan mendesak.
Saat ini, Yang Wei, Li Xinyu, Huang De, Li Dasong, Shen Liang, dan yang lainnya semuanya memusatkan perhatian pada Lin Fan. Mereka masih belum mengerti bahwa Lin Fan sebenarnya adalah Direktur Likuan dari Asosiasi Kota Beijing sebelumnya. Karena perhatian cermat dari dekan dan seluruh rumah sakit adalah bukti terbaiknya. Yang Wei berkata dengan tulus lagi, Lin Fan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang, kondisi kepala sekolah pasti akan segera pulih. Kata Li Dasong. Shen Liang berkata, ya. Huang De berkata, Lin Fan, apa yang kau sembunyikan terlalu dalam? Li Xinyu berkata pelan, terima kasih, Kakak Lin. Li Yong yang terbaring di ranjang rumah sakit, melihat kondisi Lin Fan saat ini, merasa lega dan gembira setelah melewati berbagai cobaan hidup, lalu berkata dengan suara serak, Lin Fan, aku merepotkanmu. Lin Fan berkata, dibandingkan dengan hal-hal yang pernah saya lakukan yang merepotkan guru, ini tidak ada apa-apanya. Semua orang terus memuji Lin Fan, dan suasana di seluruh bangsal sangat hangat dan santai. Dan Wang Haoqi, yang berdiri di samping, tampak malu. Awalnya, dia ingin meminta Dr. Fei Daoliu untuk menunjukkan kemampuannya. Akibatnya, dia malah disebut kucing dan anjing. Awalnya, dia ingin menjadikan Lin Fan bahan olok-olok yang lebih besar, tetapi pada akhirnya, Lin Fan malah menjadi objek pujian dari semua orang. Sebaliknya, Wang Haoqi malah menjadi bahan olok-olok terbesar. Penggemar Lin. Semua ini gara-gara Lin Fan. Wang Haoqi sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Malam itu, Lin Fan tidur nyenyak di rumah yang sudah lama tidak ia tinggali. Keesokan harinya. Saat Lin Fan bangun tidur, seperti biasa, sudah ada pesan SMS di layar ponselnya sejak pagi. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan, 3.640.000 yuan. Lin Fan berbaring di tempat tidur dan memainkan ponselnya sebentar, sambil bergumam, mari kita lihat apa yang bisa kita catat hari ini. Masuk. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh 51% saham grup King Kun. King Kun Group adalah perusahaan lokal besar di Qingxi. King Kun Huafu, King Kun Central, King Kun City, King Kun Hotel, King Kun Supermarket, dan lain-lain di kota King adalah industri-industri dari King Kun Group. Yang telah menyelesaikan masalah lapangan kerja bagi ribuan orang di kota King. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi grup King Kun, Qingxi menamai salah satu jalan utama di kota itu sebagai Jalan King Kun. Sebagai penduduk asli Qingxi, Lin Fan dapat dikatakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nama grup King Kun. 51% dari saham. Dengan kata lain, apakah Anda sekarang sudah menjadi bos dari grup King Kun ini? Lihat di sini. Sudut bibir Lin Fan sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Setelah bangun dan membersihkan diri sebentar, dia membeli stik adonan goreng dan susu kedelai di dekat situ. Kemudian, Lin Fan menyewa taksi dan pergi ke rumah sakit pusat Jiangbei lagi. Saat itu, Li Dasong, Huang De, Shen Liang dan yang lainnya juga telah tiba di rumah sakit. Dan Wang Haoqi mengatakan bahwa ada hal-hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi dia tidak bisa datang. Mengenai hal ini, tidak ada yang terlalu peduli. Ta-ta-ta. Saat itu, di luar koridor yang luas, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Kemudian, sekelompok besar dokter dan perawat datang menghampiri. Pemimpinnya adalah Dekan Huang yang saya temui kemarin, dan Li Kuan yang sering muncul dalam laporan berita. Tuan Lin, maaf telah membuat Anda menunggu lama, Li Kuan meminta maaf. Lin Fan berkata, di mana? Aku baru saja sampai. Lagi pula, aku memintamu datang ke sini secara khusus, maafkan aku. Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Menyembuhkan pasien dan menyelamatkan orang adalah tugas saya, kata Li Kuan. Dekan Huang mendengarkan percakapan antara keduanya, dan tak kuasa menahan rasa terkejut di wajahnya. Untuk mengetahui, Direktur Li Kuan adalah seorang dokter yang sangat terkenal di industri ini. Alasan mengapa pemimpin Qingxi dapat mengundangnya sepenuhnya karena Li Kuan berada di kota Jiangbei yang berdekatan. Jika Li Kuan berada di ibu kota, mungkin tidak akan semudah ini. Ketika Li Kuan tiba di rumah sakit, sikapnya terhadap para pemimpin Qingxi juga sangat lugas. Akibatnya, Lin Fan tidak hanya mengundang Li Kuan dari provinsi lain hari ini. Selain itu, Li Kuan sangat sopan kepada Lin Fan. Ini sungguh tak terbayangkan. Tiba-tiba, Dekan Huang menatap Lin Fan dengan lebih hormat. Identitas Lin Fan sungguh menakjubkan. Nyatanya, seperti yang diperkirakan Dekan Huang, jika pemimpin kota Qingxi mengundang Li Kuan dari provinsi lain kemarin, dia benar-benar tidak akan bisa mengundangnya. Dan mengapa Lin Fan bisa mengundang, dan membiarkan Li Kuan memperlakukannya dengan begitu sopan? Itulah alasan mengapa Li Kuan menyelamatkan nyawa keluarga Zhou ketika ia melihat Lin Fan di Asosiasi Beijing. Keluarga Zhou, itu adalah keluarga terkemuka di Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa perawatan yang diberikan Lin Fan telah menyelamatkan seluruh keluarga Zhou secara langsung. Li Kuan, yang berada di ibu kota, tahu persis apa artinya ini.
Setelah salam singkat, Lin Fan akhirnya mulai membicarakan bisnis. Direktur Li, bagaimana keadaan kepala sekolah saya? Apakah akan berbahaya jika saya menjalani operasi? Begitu pernyataan itu terlontar, suasana di seluruh bangsal tiba-tiba menjadi tegang. Yang Wei, Li Xinyu, Huang De, dan yang lainnya semuanya memandang Li Kuan dengan gugup. Li Kuan berkata dengan santai, Anda tidak perlu gugup. Saya sudah pernah melihat kasus kepala sekolah Anda. Tumornya masih agak jauh dari hati dan arteri. Tidak ada bahaya dalam pengangkatannya. Harus saya akui bahwa kemampuan Li Kuan memang jauh lebih unggul daripada dokter biasa. Operasi yang rumah sakit pusat King tidak berani lakukan begitu saja, ternyata di mulut Li Kuan, tidak bersalah. Begini saja, saya sudah melakukan puluhan operasi reseksi yang lebih berbahaya daripada yang dilakukan kepala sekolah Anda, tetapi tidak satu pun dari operasi tersebut mengalami kecelakaan, kata Li Kuan lagi. Tiba-tiba, suasana di ruang penyimpanan dokumen langsung menjadi rileks. Lin Fan juga merasa sedikit lega. Jika risiko operasi sangat tinggi, Lin Fan harus mempertimbangkan apakah operasi harus dilakukan atau tidak. Lalu Li Kuan berkata kepada Li Yong yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, apakah kamu sudah makan sesuatu pagi ini? Tidak, jawab Li Yong. Baiklah, lakukan pemeriksaan sederhana nanti, lalu kamu bisa menjalani operasi. Kemudian, kamu akan segera pulih kesehatannya, kata Li Kuan. Bagus, bagus, kata Li Yong. Di bawah komando langsung Dekan Huang, inspeksi Li Yong berjalan hingga mendapat lampu hijau. Hanya dalam 10 menit, semua data terbaru tentang tubuhnya muncul di tangan Li Kuan. Li Kuan memeriksanya dengan saksama dan berkata, saya dalam keadaan sehat, Dekan Huang, apakah masih ada ruang operasi yang tersedia? Ya. Saya sudah memesan ruang operasi terbaik sejak lama, kata Dekan Huang. Kemudian, didampingi oleh beberapa dokter dan perawat yang handal, Li Kuan membawa Li Yong ke ruang operasi. Waktu, 1 menit dan 1 detik, terus mengalir. Meskipun demikian, operasi ini dilakukan oleh sutradara terkenal Li Kuan. Selain itu, Direktur Li Kuan juga mengatakan bahwa tidak ada bahaya. Namun, Yang Wei masih sedikit gugup, dan berkata, Lin Fan, kepala sekolahmu. Seharusnya baik-baik saja. Lin Fan berkata, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Nada bicaranya sangat meyakinkan. Karena, meskipun operasinya tidak berhasil. Selama Li Yong masih bernapas, Lin Fan bisa menyelamatkannya. Di sebelahnya, Li Xinyu, yang tadinya gugup, langsung merasa lega setelah mendengar jawaban Lin Fan. Saya percaya pada saudara Lin. Retakan. Saat itu, pintu ruang operasi terbuka. Udara dingin yang menusuk tulang menerpa permukaan. Li Kuan dan beberapa dokter berjalan keluar bersama. Direktur Li, bagaimana kabar suami saya? Tanya Yang Wei dengan tergesa-gesa. Li Kuan berkata dengan santai, jangan khawatir, operasinya sangat sukses. Namun, karena operasinya baru saja selesai dan dia masih dalam pengaruh anestesi, kita harus menunggu dia beristirahat. Bagus, bagus. Oke, terima kasih, Direktur Li, terima kasih. Kata Yang Wei dengan gembira, matanya sedikit memerah. Ketika Li Yong jatuh sakit, Yang Wei merasa bahwa seluruh harinya menjadi berantakan. Sekarang, semuanya sudah baik-baik saja. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Li Kuan berkata, sama-sama, ini memang yang harus saya lakukan. Lalu Yang Wei berkata kepada Lin Fan, terima kasih. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Li Yong mendapatkan hasil yang begitu baik sepenuhnya adalah karena ulah Lin Fan. Lin Fan berkata, Ibu, sama-sama. Siang. Atas pengaturan Lin Fan, Dekan Huang, Li Kuan, Huang De, Li Dasong, Shen Liang, dan yang lainnya menikmati makan siang bersama yang menyenangkan. Saat makan, Lin Fan menerima 40.121 yuan dari amplop merah setiap jamnya. Sore harinya, Li Yong sudah sadar dan kondisinya stabil. Semua orang merasa sangat lega. Pada saat itulah sebuah pengingat yang jelas terdengar di benak Lin Fan. Ding! Selesaikan misi tersembunyi, sembuhkan guru, dan dapatkan 5 amplop merah perak. Lin Fanyan tak kuasa menahan kegembiraannya saat mendengarnya. Apakah tugas sudah selesai? Apakah ini berarti orang baik akan diberi penghargaan? Kini, kepala sekolah telah selamat dari bahaya dan menerima 5 amplop merah perak lagi. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Fan merasa jauh lebih ringan dalam menjalani perjalanan. Lin. Tuan Lin. Tidak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara yang jernih. Lin Fan menoleh ke arah suara itu. Ternyata itu Han Tian, manajer dari Lianjia Real Estate. Sebelumnya, setiap kali Lin Fan bertemu Han Tian, dia selalu mengenakan setelan jas dan kemeja sebagai pakaian profesional. Han Tian hari ini mengenakan jaket bulu angsa putih panjang di luar dan rok rajut putih berkerafe di dalam. Kulitnya sangat bagus, dan pakaian putihnya serasi dengannya. Bentuk tubuhnya yang berisi oyo, seolah-olah dia ingin melompat keluar dari kerafe kapan saja, yang sangat menarik perhatian.
Jika kita katakan, mantan Han Tian tampak seperti wanita pekerja yang cakap. Jadi, Han Tian hari ini memberi orang-orang semacam bunga indah yang sudah matang dan siap dipetik kapan saja. Bahkan Lin Fan pun tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit canggung. Melihat Lin Fan terus menatapnya, Han Tian tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu malu, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Setelah beberapa saat, Han Tian Cai berkata pelan, sungguh. Kebetulan sekali, Tuan Lin juga berada di Qingxi. Lin Fan akhirnya tersadar setelah mendengar itu, dan berkata, ya, ini kebetulan. Tidak, rumahku di Qingxi. Ini hari libur, tentu saja di Qingxi. Mengapa manajer Han juga datang ke Qingxi? Bukankah mungkin kampung halamannya juga di Qingxi? Tanya Lin Fan. Rumah Lin Fan awalnya berada di Qingxi. Han Tian diam-diam mencatat kejadian itu dan berkata, kampung halaman saya di Provinsi Qing. Putra dari mitra kami di wilayah Lianjia Jiangbei akan menikah di kota Qing besok. Saya di sini sebagai perwakilan untuk menghadiri resepsi pernikahan. Lin Fan mengangguk dengan jelas dan berkata, manajer Han, jarang sekali Anda datang ke Qingxi. Saya akan mengundang Anda makan malam. Makan bareng Lin Fan. Bum bum bum. Detak jantung Han Tian terus meningkat. Dia sama sekali tidak ragu, dan berkata, oke. Jiangbei adalah ibu kota provinsi yang memiliki banyak restoran kelas atas. Namun, Qingxi adalah kota setingkat prefektur biasa, dan daya beli penduduknya tidak mampu mendukung restoran-restoran kelas atas tersebut. Lin Fan membawa Han Tian ke kedai terdekat bernama Chu Weixuan, yang ukurannya tidak besar. Namun, hidangan dan dekorasi Katsujae semuanya memiliki ciri khas lokal, ditambah dengan sake hasil seduhan sendiri. Menjadikan hidangan ini memiliki cita rasa yang istimewa. Saat aku keluar dari Chu Weixuan, langit sudah gelap gulita. Setelah minum sedikit anggur, menyantap lauk, dan berjalan menyusuri jalan berkelok-kelok bersama Lin Fan. Perasaan bahagia yang belum pernah dirasakan sebelumnya, datang ke hati Han Tian. Sebagai seorang manajer properti, Tian Han memiliki daya tahan minum yang baik. Dan barusan di Chu Weixuan, dia hanya minum segelas kecil sake. Namun, Rao memang begitu, tetapi dia juga merasa benar-benar mabuk, benar-benar dimabukkan oleh kebahagiaan, tidak mampu melepaskan diri. Menjatuhkan. Saat saya melewati sebuah tikungan, tiba-tiba terdengar suara sirene yang keras di depannya. Sebuah mobil melaju kencang mendekat. Cahaya menyilaukan menyinari wajah putih Han Tian, menjadi sebening kristal, seperti harta karun. Bahaya. Sangat berbahaya. Lin Fan mengangkat alisnya, dan dengan cepat mengangkat Han Tian ke dalam pelukannya, lalu dengan cepat melesat ke pinggir jalan, menghindari kendaraan dengan sangat berbahaya. Keduanya berpelukan di pinggir jalan. Saling pandanglah satu sama lain. Boom. Detak jantung Han Tian terus meningkat, meningkat. Pada saat itu, dia seolah melihat pahlawannya. Matanya begitu berapi-api. Lin Fan sangat familiar dengan tatapan ini, dan mau tak mau mengamatinya dengan mata kepala sendiri. Nilai nominal, 94. Nilai favorit, 95. Saat itu, kepala Han Tian tampak tertarik, dan dia terus mendekati Lin Fan, mendekat. Oh, Epsilon. 3 Epsilon. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Hotel Qingxi Wanghao, Presidential Suite di lantai teratas. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup di luar, menyebabkan ranting-ranting bergoyang sedikit, Lin Fan perlahan membuka matanya. Pipinya yang memerah dan Han Tian, yang tampak jinak seperti anak kucing di sampingnya, menarik perhatian. Oke. Han Tian sepertinya menyadari tatapan Lin Fan, dan terdengar dengusan lembut dari hidung kiongnya yang indah. Lalu, dia menggerakkan bulu matanya yang panjang seperti sayap capung, dan membuka matanya. 4 mata. Saling pandang lagi. Han Tian menatap wajah tampan Lin Fan. Lin Fan menatap sosok Han Tian yang sempurna. Mereka berdua berpelukan erat seperti magnet lagi. Di luar jendela. Setelah semalaman diguyur hujan, tunas-tunas hijau akhirnya menembus tanah dan tumbuh tegak. 3 sama dengan 0. 3 sama dengan 0. 30. Sekitar 1 jam kemudian, keduanya dengan enggan turun dari tempat tidur. Karena, Han Tian akan menghadiri pernikahan klien hari ini, tetapi dia tidak bisa datang terlalu terlambat. Aku baik-baik saja kok, nanti aku akan menemanimu, kata Lin Fan. Dahulu kala, Han Tian memiliki kesan yang baik terhadap Lin Fan. Saat Lin Fan memberinya sebuah tas beberapa waktu lalu, hal itu membuat Han Tian jatuh cinta pada Lin Fan. Kini, keduanya akhirnya telah menentukan hubungan mereka. Han Tian tak sabar untuk bersama Lin Fan. Saat mendengar Lin Fan akan menemaninya ke pernikahan, ia tentu saja sangat gembira. Ia mengangguk dan berkata, bagus sekali. Kemudian, bergandengan tangan, keduanya turun ke bawah untuk sarapan. Kemudian, saya naik ke BMW 530Li milik Han Tian dan melaju kencang menuju Hotel King Kun. Hotel King Kun adalah salah satu hotel termewah di Qingcheng.
Kini, bahkan di pintu masuk hotel, terbentang karpet merah panjang yang dihiasi bunga-bunga cerah, menjadikannya semakin berkesan dan mewah. Pria dan wanita yang berpakaian cerah berjalan di atas karpet merah dengan senyum di wajah mereka. Saat itu, di depan lobi termewah Hotel King Kun, sebuah poster pernikahan raksasa dipasang. Poster itu menampilkan tokoh utama hari ini, Wu Kai dan Zhao Yutong. Setelah para tamu memasuki aula, mereka duduk sesuai pengaturan, atau terlihat kenalan-kenalan mereka berbincang-bincang. Suasananya sangat meriah. Begitu Han Tian dan Lin Fan memasuki aula, terdengar suara yang jelas tidak jauh dari sana. Han Tian. Keduanya menoleh ke arah suara itu. Saya melihat. Seorang wanita dengan paras cantik dan tubuh yang bersemangat berjalan mendekat dengan cepat. Li Ping. Kata Han Tian. Han Tian, kamu tidak boleh datang lagi, aku takut aku akan mati karena bosan. Zhao Liping memegang lengan Han Tian dan berkata dengan gembira. Saat melihat Lin Fan di sebelahnya, matanya sedikit berbinar, dan dia terkejut, pria tampan ini siapa? Aku Lin Fan, pacar Han Tian. Kata Lin Fan. Ketika Han Tianyan mendengar ini, hatinya menjadi semakin bahagia. Meskipun begitu, kemarin Lin Fan dan yang lainnya menjalani kehidupan sebagai sepasang kekasih. Namun, Han Tian tahu bahwa Lin Fan sudah lama memiliki pacar, dan jumlahnya lebih dari satu. Oleh karena itu, Han Tian tidak tahu apakah dia adalah pacar Lin Fan. Sekarang, akhirnya mendapat pengakuan pribadi dari Lin Fan. Han Tian, penglihatanmu benar-benar bagus. Kata Zhao Liping dengan iri. Faktanya, penampilan dan temperamen Lin Fan semuanya terlalu baik. Han Tian dengan gembira berkata, aku juga berpikir begitu. Mengetuk. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Dua pria berjas datang menghampiri. Bukankah mereka berdua adalah bunga emas di industri real estate? Di antara mereka, kata pria yang lebih pendek. Zhao Liping berkata, Chen Dongxiang, Tu Dapeng. Di luar dugaan, perwakilan Shell adalah kalian berdua. Sekarang, semua orang yang menghadiri pesta pernikahan adalah kenalan, itu hebat. Kata Zhao Liping dengan gembira. Chen Dongxiang tersenyum dan berkata, ini memang kabar baik. Dia segera menyadari kehadiran Lin Fan dan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, ini. Aku kenalkan padamu, dia pacar Han Tian, Lin Fan. Bagaimana menurutmu, tampan? Kata Zhao Liping. Chen Dongxiang mengagumi, dia benar-benar tampan. Hanya saja pria-pria tampan lainnya di industri real estate kita takut untuk bersedih. Di sebelahnya, Tu Dapeng, yang belum berbicara, menatap Lin Fan, dan sekilas terlihat rasa iri. Untuk mengetahui, Han Tian adalah wanita cantik terkenal di industri real estate dan dewi dalam mimpi Tu Dapeng. Sekarang, dia sudah menjadi pacar orang lain. Lin Fan. Terlihat sangat muda, dari Jiangbei. Masih bekerja di Jiangbei. Tanya Tu Dapeng dengan acuh tak acuh. Lin Fan berkata, saya berasal dari Qingxi, dan saya tidak bekerja di Jiangbei, tetapi kuliah di Universitas Jiangbei. Ekspresi jijik terlintas di wajah Tu Dapeng. Dia juga memiliki gelar sarjana, dan dia tahu bahwa setelah lulus, banyak mahasiswa hanya mengeluarkan beberapa ribu yuan per bulan. Seorang mahasiswa, mengapa dia harus menjadi pacar Han Tian? Hanya karena dia muda dan tampan. Konyol. Tu Dapeng melanjutkan, jadi, kamu berasal dari Qingxi dan belajar di Jiangbei, jadi kamu beruntung bisa mengikuti Han Tian hari ini. Karena, hari ini kamu berkesempatan bertemu dengan seorang tokoh besar. Yang mungkin tidak akan pernah kamu temui seumur hidupmu. Kamu kuliah di Universitas Jiangbei, seharusnya kamu mengenal kota perdagangan grosir Xiaowu. Kota grosir Xiaowu. Bukankah itu perusahaan Anda sendiri? Tentu saja saya tahu. Lin Fan heran mengapa tiba-tiba ia menyebut kota grosir Xiaowu. Namun, dia mengangguk. Tu Dapeng berkata, hari ini, ketua kota grosir Xiaowu akan datang secara pribadi. Setelah jeda, Tu Dapeng berkata lagi, apakah Hotel Emperor mengetahui tentang landmark baru di Jiangbei ini? Tentu saja kamu tahu. Karena hotel ini sepenuhnya milik Lin Fan. Jadi Lin Fan mengangguk lagi. Tu Dapeng berkata, sebentar lagi, manajer umum Hotel Emperor juga akan datang. Kemudian, dia melanjutkan, saya tidak tahu apakah ada perusahaan yang memperhatikan obat-obatan ketika Anda sakit dan minum obat. Banyak di antaranya berasal dari obat Liu. Hari ini, bos dari Liu's Medicine akan hadir. Lagi pula, Anda berasal dari Qingxi, pasti Anda kenal grup King Kun, kan? Jika Anda tidak tahu, tidak masalah. Ada supermarket King Kun Huafu, King Kun City, King Kun Central. Ngomong-ngomong, hotel kami sekarang, Hotel King Kun, semuanya milik grup King Kun. Sebentar lagi, ketua grup King Kun juga akan hadir. Tu Dapeng membangkitkan kegembiraan, seberharga setiap keluarga. Sepertinya.
Ini seperti melakukan sesuatu yang luar biasa. Lin Fanyan mendengar ekspresi aneh di wajahnya. Orang-orang yang datang hari ini sepertinya kenalan. Ketika Zhao Liping mendengar begitu banyak orang penting datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut, dan bertanya, "Tu Dapeng, bagaimana kau tahu? Apakah mereka benar-benar datang?" Tu Dapeng terbatuk dan berkata, "Saya baru saja melihat daftar tamu, jadi saya harus datang." "Ta-ta-ta." Terdengar suara langkah kaki yang samar di kejauhan. Kemudian, sekelompok besar pria dan wanita berjas dan bersepatu, pria dan wanita dengan pembawaan yang luar biasa, melangkah masuk. Banyak mata orang di aula tertuju pada kepribadian kelompok orang ini. Pria berbaju putih di depan sepertinya adalah Zhang Zhou, ketua kota grosir Xiaowu. Orang yang memakai kacamata perak di sebelahnya adalah Wang Fengyi, manajer umum Hotel Emperor. Yang paling kanan sepertinya Liu Qingping, bos dari klinik obat Liu. Yang di tengah adalah Li Wanian, ketua grup King Kun kami. Seruan dan diskusi datang dan pergi silih berganti di aula. Tatapan mata semua orang yang memandang mereka dipenuhi kekaguman dan desahan. Di mata mereka, orang-orang ini tampak seperti bintang yang paling bersinar. Wu Meng, yang menjadi tuan rumah pesta pernikahan hari ini, buru-buru menyambutnya bersama sepasang pengantin baru. Hahaha. Selamat datang semuanya para bos yang telah hadir di acara pernikahan putra saya. Wajah Wu Meng memerah dan dia berseru dengan gembira. Tuan Wu sopan. Semua bos mengepalkan tinju sebagai respons, dan suasana menjadi sangat antusias. Tu Dapeng mengingatkan, jangan berdiri di sini, jangan menghalangi para tokoh penting ini untuk sementara waktu, mari kita duduk di kursi dulu. Saat itu, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di antara kerumunan para bos. Saudara Fan. Kemudian, Liu Yuhang berjalan cepat mendekat dan berkata dengan gembira, "Kakak Fan, ternyata kamu." "Haha. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini." Lin Fan tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak menyangka." Liu Qingping, pemilik Liu's Medicine, juga datang. Dia sangat mengenal putranya, biasanya dia tidak terlihat seperti sedang meremas. Sebenarnya, hati juga sangat arogan. Orang biasa sama sekali tidak bisa menembus tatapan matanya. Mengenai membiarkan putra saya begitu ramah, bahkan jumlah orang yang memanggilnya saudara sangat jarang. Oleh karena itu, Liu Qingping mau tak mau bertanya, "Yuhang, ini?" "Ayah, dia adalah Lin Fan, kakak Fan." Liu Yuhang memperkenalkan. Penggemar Lin. Liu Qingping tentu saja mengenal nama ini. Untuk pertama kalinya, Liu Yuhang mengatakan bahwa Lin Fan menyelamatkan nyawa Zhou Guotao, sesepuh keluarga Zhou. Keluarga Zhou. Itu adalah salah satu keluarga terkemuka di Tiongkok. Pada saat itu, keluarga Liu memutuskan bahwa mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan Lin Fan. Untuk kedua kalinya, Liu Yuhang mengatakan bahwa Lin Fan mengetahui informasi rahasia pasar saham dan bertanya apakah keluarga Liu perlu berinvestasi bersama. Informasi rahasia seputar pasar saham. Apakah cara kuno seperti ini juga digunakan untuk membujuk keluarga Liu? Jika orang lain mengatakan hal ini, keluarga Liu pasti akan mengusir lawan bicara tersebut. Namun, orang yang mengatakan ini adalah Lin Fan. Untuk menjalin hubungan dengan Lin Fan, keluarga Liu menginvestasikan 600 juta yuan. Dalam pandangan keluarga Liu, meskipun kehilangan 1 atau 2 miliar, selama memiliki hubungan baik dengan Lin Fan, itu bukan masalah. Namun, Lin Fan berhasil meningkatkan tingkat pengembalian investasi Liu hingga 400% hanya dalam 3 hari. Ketika Liu Qingping melihat catatan transaksi saham dan pengembalian investasi akhir, dia merasa seperti sedang bermimpi. Menakjubkan. Insiden inilah yang memperkuat keyakinan keluarga Liu dalam membangun hubungan baik dengan Lin Fan. Ternyata itu Lin Fan, haha. Aku sering mendengar Yuhang menyebut namamu, dan ternyata kau memang berbakat. Seru Liu Qingping dengan tulus. Para petinggi yang berjalan memasuki lobi juga mendengar suara Liu Qingping, Liu Yuhang, dan Lin Fan. Mereka menoleh dan melihat ke arah sana. Sesaat kemudian, Zhang Zhou, ketua Xiaowu Wholesale City, Wang Fengyi, manajer umum Hotel Dizun, dan Li Wanian, ketua King Kun Group, berteriak bersamaan. Tuan Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Kemudian, keberadaan ketiga orang yang mengagumi Lin Fan itu tiba-tiba tersadar dari lamunan Lin Fan di tengah tatapan bingung semua orang.
Li Wanian, ketua grup King Kun, berkata dengan nada sangat hormat, Tuan Lin, senang sekali bertemu Anda hari ini. Seluruh eksekutif grup King Kun ingin mengundang Anda untuk memimpin rapat tahunan tahun ini, dan mengkonfirmasi jumlah dividen dan pembagian keuntungan tahun ini. Zhang Zhou, ketua kota grosir Xiaowu yang duduk di sebelahnya, buru-buru menimpali, Tuan Lin, kota grosir Xiaowu kami juga dengan suara bulat ingin mengundang Anda untuk menjadi tuan rumah rapat tahunan dan membahas isu-isu utama perusahaan. Wang Fengyi, manajer umum Imperial Hotel, juga mengatakan, Tuan Lin, dan seluruh staf Imperial Hotel, semuanya menantikan kehadiran Anda dalam penyelenggaraan pertemuan tahunan ini. Lin Fan berkata, saya tidak akan menjadi tuan rumah rapat tahunan. Mengenai isu-isu utama masing-masing perusahaan, Anda akan menanganinya sendiri seperti biasa. Mengenai dividen, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan pembagian keuntungan, dan bagian saya langsung dikreditkan ke kartu saya. Jika, menurut apa yang mereka katakan, untuk menyelenggarakan pertemuan tahunan, maka Anda harus menangani berbagai hal penting. Bukankah itu untuk menyibukkan diri? Ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Lin Fan. Li Wanian, ketua King Kun Group, Zhang Zhou, ketua Xiaowu Wholesale City, dan Wang Fengyi, manajer umum Emperor Hotel, tidak berdaya. Semua kejadian ini terlihat jelas di mata setiap orang yang berada di lokasi kejadian. Ketiga bos berpangkat tinggi itu begitu menghormati seorang pemuda, bahkan mengundangnya untuk menjadi tuan rumah rapat tahunan dan menangani urusan penting perusahaan. Siapakah identitas pemuda ini? Akhirnya, Wu Meng, yang berdiri di sebelahnya, tak kuasa bertanya, ini. Tuan Lin adalah pemegang saham terbesar grup King Kun kami. Kata Li Wanian. Perusahaan ini juga merupakan pemegang saham terbesar di kota grosir Xiaowu kami. Kata Zhang Zhou. Tuan Lin adalah pemilik hotel Emperor kami, kata Wang Fengyi. Diam. Seluruh aula langsung hening. Semua orang menatap Lin Fan dengan mata yang sangat terkejut. Untuk mengetahui, King Kun Group adalah perusahaan unggulan di Qingxi, dengan ribuan karyawan. Xiaowu Wholesale City adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham dengan nilai pasar puluhan miliar. Hotel Emperor adalah bangunan ikonik di Jiangbei. Hasil. Apakah semua ini milik Lin Fan? Ini. Meskipun demikian, Han Tian juga tahu bahwa Lin Fan sangat kaya dan sangat luar biasa. Saya adalah pemilik seluruh gedung di Wanjia Huafu, yang membeli flat-flat besar di kota Yike sesuka hati, memiliki seluruh kompleks Villa Panlong, dan bahkan komunitas Zen Huyuting, semuanya milik Lin Fan. Namun, saat itu, Han Tian juga sama terkejutnya. Zhao Liping dan Chen Dongxiang, yang berdiri di samping mereka, semakin membuka mulut mereka. Namun Tudapeng menundukkan kepalanya sangat dalam ke tanah, sehingga dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk dibor. Apalagi yang dia katakan selain bahwa Lin Fan akan beruntung dan akan bertemu dengan orang besar yang tidak akan pernah dia temui seumur hidupnya. Hasilnya, ternyata orang-orang besar itu adalah bawahan Lin Fan. Saya sendiri. Omong kosong macam apa ini? Pada saat itu, Wu Meng, yang juga terkejut, akhirnya pulih. Dia berkata dengan nada sangat bersemangat, Tuan Lin datang ke sini, tetapi saya tidak menyambutnya tepat waktu. Itu karena saya tidak memberinya sambutan yang baik. Saya meminta Tuan Lin Haihan. Lin Fan berkata dengan santai, saya hanya di sini bersama pacar saya untuk menghadiri pernikahan putra Anda. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir. Tuan Xielin, maafkan saya. Tuan Lin, silakan masuk, kata Wu Meng. Lin Fan mengangguk, memegang pinggang ramping Han Tian, dan perlahan berjalan maju di bawah tatapan semua orang. Atas undangan Wu Meng, Lin Fan dan Han Tian duduk di meja satu. Hari ini adalah pesta pernikahan, dan tokoh utamanya adalah mempelai pria, Wu Kai. Namun, topik utama yang dibicarakan semua orang hari ini semuanya tentang Lin Fan. Banyak tamu juga bersulang untuk Lin Fan. Mengenai hal ini, Wu Meng, Wu Kai, dan putranya tidak hanya tidak marah, sebaliknya mereka sama-sama bahagia. Jamuan pernikahan ini berlangsung selama 3 jam sebelum perlahan berakhir. Awalnya, Han Tian ingin lebih sering menemani Lin Fan di Qingxi. Namun, markas besar Lianjia menelepon beberapa kali untuk mendesaknya agar segera kembali ke Jiangbei. Setelah Han Tian dan Lin Fan tinggal bersama untuk beberapa saat, mereka tidak punya pilihan selain berpisah.
Saat itu, Lin Fan sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi. Namun, saya tidak menemui satu pun selama beberapa menit. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan, dan kebetulan melihat sebuah toko Mercedes-Benz 4S di depannya. Bergumam, saat ini tidak ada mobil. Tidak praktis. Pergi beli sendiri. Setelah itu, Lin Fan langsung berjalan masuk ke toko Mercedes-Benz 4S. Selamat datang di toko Mercedes-Benz 4S. Pramuniaga wanita yang berdiri di pintu tersenyum. Kemudian, dia menuangkan secangkir teh hijau, lalu melanjutkan, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Utamakan pelayanan, baru kemudian pekerjaan. Lin Fan mengangguk diam-diam, layanan Mercedes-Benz tidak buruk. Saya di sini untuk membeli mobil, apakah Anda memiliki mobil yang tersedia di sini? Tanya Lin Fan. Untuk mobil yang sudah ada, kami punya mobil seperti seri C di sini, seri E, SUV di sana, dan model GLC. Kata pramuniaga itu sambil menunjuk kendaraan-kendaraan di ruang pameran. Lin Fan menoleh dan berkata langsung, kalau begitu, saya akan membeli GLC. Dia sudah sering mengendarai mobil super, dan sekarang melihat mobil-mobil rendah dia merasa lelah. Oleh karena itu, saya langsung memilih GLC yang lebih besar. Pramuniaga itu berkata, ini GLC 300L, bodinya. Namun, sebelum ia menyelesaikan perkenalannya, Lin Fan langsung memberikan kartu bank dan menyela, gesek kartunya. Hah? Pramuniaga itu sedikit terkejut. Apa? Apa situasinya? Apakah Anda belum memperkenalkan kendaraan tersebut? Mungkinkah dia mengetahui informasi kendaraan tersebut? Tapi, saya belum mendapat tawaran pekerjaan. Dia tidak memperhatikan harga, lalu, apakah ada penawaran balasan? Setelah beberapa saat, pramuniaga itu tersadar dan berkata, ini. Harga kendaraan ini adalah 450.000, ditambah pajak pembelian dan asuransi. Totalnya 520.000. Bagus. Lin Fan mengangguk. Apakah ini bagus? Hanya satu kata. Apakah dia benar-benar mengajukan penawaran balasan? Pramuniaga itu mengambil kartu bank dengan bodoh lalu berbalik untuk pergi ke bagian pembiayaan. Saat itu, Lin Fan berkata lagi, tunggu. Pramuniaga wanita itu senang, apakah dia akhirnya akan memberikan penawaran balasan? Lin Fan berkata, aku mau 2. Lin Fan sudah memberikan uang sebesar 5 juta kepada orang tuanya. Namun, mereka menjalani hidup hemat, selalu enggan untuk melepaskan bunga. Sampai hari ini, ayah masih hanya memiliki sebuah van Reyot untuk mengangkut barang. Kalau begitu, belikan saja dia mobil baru. Meskipun demikian, Mercedes-Benz GLC lebih murah. Tapi setidaknya lebih baik daripada mobil van yang rusak, kan? Tenaga penjual wanita. Menjatuhkan. Saat kartu bank digesekkan pada mesin pos dengan suara yang jernih, uang kertas senilai 1,04 juta pun muncul. Lin Fan berkata lagi, aku akan memberimu 20.000 yuan lagi. Pergi dan bantu aku mendapatkan SIM, membeli asuransi, lalu kirimkan ke rumahku. Setelah Lin Fan meninggalkan toko Mercedes-Benz 4S, pramuniaga wanita itu masih berdiri di sana dengan tatapan kosong. Apakah total waktu dari saat Lin Fan memasuki toko hingga menggesek kartunya untuk keluar adalah 3 menit, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan air minum. 3 menit, menghabiskan 1,04 juta, langsung beli 2 GLC. Pramuniaga itu merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat itu, beberapa rekan kerja berkumpul dan berkata, Xiao Qian, selamat atas penjualan 2 GLC. Traktir aku malam ini. Ya. Pastikan untuk mentraktir. Setelah Lin Fan keluar dari toko Mercedes-Benz 4S, ia menabrak taksi dari arah berlawanan. Dia berpikir sejenak lalu berkata, pergilah ke rumah sakit pusat. Lin Fan, apakah kau di sini? Tanya Yang Wei dengan gembira. Lin Fan mengangguk dan berkata, bagaimana kabar kepala sekolah? Dia jauh lebih baik sekarang. Terima kasih kepadamu. Kata Yang Wei. Kalimat ini, Yang Wei pasti berasal dari lubuk hatinya. Karena tanpa Lin Fan, Direktur Li Kuan tidak akan datang jauh-jauh untuk melakukan operasi pada Li Yong. Selain itu, Li Yong juga tidak mungkin tinggal di bangsal VIP dan menerima perawatan terbaik. Lin Fan menatap ke arah ranjang rumah sakit, dan benar saja, ekspresi Li Yong telah jauh membaik, dan dia merasa sedikit lebih tenang. Keduanya mengobrol dengan suara pelan untuk beberapa saat, dan Lin Fan menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli sebotol air medis dari sistem tersebut. Ini ramuan yang lebih baik.
Saat kepala sekolah sembuh, dia akan meminumnya. Ini akan bermanfaat bagi tubuhnya, kata Lin Fan. Baik, terima kasih Lin Fan, kata Yang Wei. Kemudian, Lin Fan hendak berbalik dan pergi. Saat itu, Li Xinyu, yang jarang berbicara banyak, berkata dengan suara sangat jelas, Saudara Fan, Anda kuliah di Universitas Jiangbei, kan? Lin Fan berkata, ya. Mata biru Li Xinyu menatap Lin Fan dengan saksama, lalu berkata dengan serius, aku juga akan kuliah di Universitas Jiangbei di masa depan. Lin Fan tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di Universitas Jiangbei. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar lagi. Ketika Lin Fan pulang, orang tuanya belum juga kembali. Jadi Lin Fan berbaring santai di sofa dan bermain dengan ponselnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia fokus pada sistem tersebut. Level LV6. Hadiah LV6, dapatkan 50 yuan untuk setiap tarikan napas. Dapatkan 50 yuan untuk setiap detik tidur. Dapatkan 50 yuan untuk setiap langkah yang Anda ambil. Hadiah akan dikreditkan setiap hari pukul 24. Jumlah konsumsi peningkatan, 58,8 juta, 100 juta, hadiah, perjudian, del. Tidak termasuk. Selain itu, semua item yang diperoleh dari sistem dilarang untuk diperdagangkan. Keahlian, keterampilan mengemudi mobil profesional, aura pesona peluang 5% untuk memicu cinta pandang pertama, tak terlupakan estetika yang garang, pria yang pandai minum, konsentrasi absolut peluang 10% untuk memicu kilatan cahaya pengalaman matematika tingkat akademisi, mata yang tajam. Keahlian senjata tersembunyi 100%, pengalaman pengacara ahli, teknologi penanaman ahli, teknologi biola profesional. Lin Fan bergumam, masih ada jalan panjang sebelum peningkatan berikutnya. Lupakan saja, mari kita lihat 5 amplop merah perak yang saya dapatkan dalam 2 hari terakhir, apa yang bisa saya dapatkan. Menyalakan. Ding. Selamat atas perolehan 800.000 yuan Anda. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta yuan. Ding. Selamat, dapatkan kartu kritikal 1 yuan. Setelah menghabiskan 1 yuan, Anda bisa mendapatkan 100 juta yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 100.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 400.000 yuan. Lin Fan menghela napas dan berkata, sepertinya semuanya sia-sia. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke sistem pendaftaran. Masuk. Ding. Selamat, Anda berhasil meraih prestasi gemilang. Luar biasa. Ini sepertinya yang terbesar di Qingxi. Kenapa ini untukku? Lin Fan mengerutkan bibir. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah Lin Fan bangun tidur, seperti biasa, dia melirik ponselnya secara otomatis. Pukul 0, China Merchants Bank mengirimkan 3.570.000 yuan. Kemudian, Lin Fan menggeser layar ponselnya secara acak untuk beberapa saat, dan bergumam, aku mendapatkan keluarga setelah masuk kemarin. Mari kita lihat apa yang bisa kudapatkan hari ini. Masuk. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh 51% saham Sun Sun Express. Lihat di sini. Mata Lin Fan sedikit berbinar. Untuk mengetahui, Sun Sun Express adalah perusahaan kurir swasta terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini dikenal karena kecepatan dan layanannya, dan nilai pasarnya telah mencapai lebih dari 300 miliar. 51% dari saham. Dengan kata lain, saya telah memperoleh keuntungan langsung lebih dari 150 miliar hari ini. Lin Fan bermain ponsel di tempat tidur sebentar, lalu mulai bangun dan mandi. Orang tuanya pergi ke toko lebih awal, tetapi Lin Fan pergi sendiri dan menghabiskan 20 yuan untuk sekeranjang pangsit kukus dan semangkuk mie daging sapi. Kemudian, saya menghabiskan 1 yuan lagi untuk membeli secangkir susu kedelai. Pada saat itu, sebuah suara pengingat muncul di benak Lin Fan. Ding. Biaya 1 yuan, bisa menggunakan kartu kritikal 1 yuan. Ya. Kata Lin Fan dengan santai. Tak lama kemudian, ponsel di saku Lin Fan sedikit bergetar. Pengiriman uang dari China Merchants Bank, 100 juta yuan. Meskipun Lin Fan saat ini tidak tertarik pada uang. Namun, melihat bahwa dia telah mendapatkan 100 juta yuan secara langsung, dia tetap saja tersenyum. Setelah makan dan minum, Lin Fan berjalan menyusuri jalan yang berkelok-kelok dengan santai. Melihat pemandangan jalanan yang familiar, saya merasakan relaksasi dan kesan yang menyenangkan.
Lin Fan. Ketika sebuah Volkswagen datang dari kejauhan, mobil itu tiba-tiba berhenti dan Huang De menjulurkan kepalanya keluar dari kabin. Bagi Huang De, Lin Fan masih memiliki perasaan yang baik. Pertama, ketika mereka masih bersekolah, hubungan antara keduanya cukup baik. Kedua, Huang De memberitahukan kepala sekolah yang sedang sakit parah. Seseorang yang tahu bagaimana menghormati guru layak untuk menjadi bagian dari pergaulan. Terlebih lagi, guru tersebut sangat memperhatikan Lin Fan. Oleh karena itu, Lin Fan berkata dengan gembira, Huang De, apakah kamu akan pergi bekerja? Ya. Lin Fan, sekolahmu sedang libur sekarang. Bagaimana kalau kamu mau pergi ke tempatku bekerja? Lalu, siang nanti, aku akan mengajakmu dan kakak iparmu makan bersama. Kata Huang De. Lin Fan ingat Huang De bekerja di jalanan, dan dia belum pernah ke sana. Selain itu, Lin Fan juga sedikit penasaran dengan pacar Huang De. Lagi pula, nanti juga akan baik-baik saja. Jadi, Ying berkata, oke. Kemudian, Lin Fan duduk di tempat umum, dan mereka berdua mengobrol sambil berjalan maju, yang juga terasa santai dan ceria. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk sampai di Jalan Hushui. Gedung-gedung perkantoran di Jalan Hushui relatif tua. Untungnya, komputer, meja, lemari, dan lain-lain semuanya tersedia, dan semuanya bersih dan rapi. Suasananya lebih nyaman di sini. Huang De pertama-tama menuangkan secangkir teh untuk Lin Fan, lalu menyiapkan banyak surat kabar dan majalah untuknya, dan berkata, Lin Fan, kamu bisa duduk di sini sebentar. Aku akan pergi bekerja dulu. Baiklah, kamu sibuk dulu, kata Lin Fan. Banyak orang selalu berpikir bahwa jalanan adalah tempat yang sangat santai, secangkir teh, koran, duduk sepanjang hari. Tapi, sebenarnya, kecuali beberapa percakapan dengan Lin Fan di awal, Huang De sibuk di depan komputer, menulis materi, atau mengatur file. Sangat serius dan bertanggung jawab. Akibatnya, teh Huang De habis, dan tidak ada waktu untuk menuangkannya. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Pada saat itu, seorang wanita muda dengan wajah bulat seperti biji melon, kulit putih, dan nilai wajah sekitar 80 poin datang menghampiri dengan setumpuk dokumen. Ia pertama-tama menuangkan segelas air untuk Huang De, lalu berkata, pemimpin meminta Anda untuk menulis ringkasan rapat kemarin. Setelah melihatnya, Huang De tampak terbebas dari kelelahan, dan berkata dengan gembira, baiklah, nanti akan saya rangkum. Kemudian, ia menyempatkan diri untuk memperkenalkan diri, Lin Fan, ini pacarku, Wang Xi. Lin Fan berdiri dan berkata, kakak iparku sangat cantik, aku teman sekelas Huang De di SMA. Wang Xi juga sangat senang dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Tunggu sebentar, Huang De dan saya akan mengundang Anda makan siang nanti. Oke. Lin Fan tersenyum. Ta. Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang samar di luar koridor. Kemudian, Wang Hairui, yang mengenakan kacamata berbingkai perak, berjalan mendekat dan berkata dengan suara berat, Wang Xi, ada masalah dengan data di grup ketua Liu, tolong bantu selesaikan masalah ini. Ketika Wang Xi mendengar ini, raut wajahnya menunjukkan keengganan, dan berkata, ayah, tidak bisakah ayah membiarkan orang lain yang menanganinya? Lalu apa yang kau lakukan? Cepat pergi ke sana. Kata Wang Hairui dengan wajah tegas. Baiklah, kata Wang Xi dengan enggan. Ketika Wang Xi pergi, Wang Hairui menatap Huang De dengan tatapan yang sangat tegas, dan berkata, Huang De, aku tahu kau menyukai putriku, tapi aku rasa kau dan dia tidak cocok. Huang De berkata, pemimpin Wang, Kiki dan saya benar-benar saling mencintai. Wang Hairui mengangkat alisnya, melirik ke sekeliling, lalu berbisik, aku benar-benar saling mencintai. Bisakah kau memberinya kebahagiaan? Kau hanyalah anggota tim kecil sekarang. Aku. Huang De membuka mulutnya, ingin membantah. Namun, suaranya sepertinya tersangkut di tenggorokan, dan dia sama sekali tidak bisa berbicara. Ya. Saya hanyalah anggota tim kecil. Harganya hanya lebih dari 3.000 yuan per bulan. Jika tidak ada perubahan, 5 tahun, bahkan 10 tahun, saya khawatir keadaannya akan tetap seperti ini. Bagaimana cara saya memberikan kebahagiaan kepada Wang Xi? Ta. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Lalu seseorang dengan hormat berteriak, halo Kapten Song. Ketika Wang Hairui mendengar ini, dia tanpa sadar menoleh perlahan.
Ketika dia melihat beberapa pria mengenakan kemeja putih, terutama pria botak di depan, pupil matanya sedikit menyempit. Song Wenwu, Kapten Tim Keuangan Kingxi. Pemimpin ini telah datang ke jalan kecilnya sendiri. Oleh karena itu, Wang Hairui berkata dengan nada sangat hormat, "Halo Kapten Song." Setelah Song Wenwu mendengar suara itu, dia menoleh, tersenyum, dan berkata, "Pemimpin Wang, apakah Anda mengganggu pekerjaan Anda? Kenapa harus repot? Anda bisa datang ke kantor cabang kami untuk membimbing pekerjaan, itu suatu kehormatan bagi kami," kata Wang Hairui buru-buru. Song Wenwu mengangguk, hendak berbicara lagi. Momen selanjutnya. Ekspresi wajahnya secara keseluruhan terlihat canggung. Karena Song Wenwu tiba-tiba melihat Lin Fan. Kemudian, dia buru-buru mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Wang Hairui merasa tersanjung ketika melihat Song Wenwu berjalan menghampirinya secara langsung. Namun, dia tidak berani membiarkan Song Wenwu berjalan di depannya secara langsung. Oleh karena itu, Wang Hairui segera mempercepat laju kendaraannya. Namun, ketika Wang Hairui mengulurkan tangannya dan hendak berjabat tangan dengan Song Wenwu langsung bergoyang di sampingnya. Pada akhirnya, Song Wenwu tiba di depan Lin Fan, membungkuk, proaktif mengulurkan tangannya, dan berkata dengan nada yang sangat bersemangat dan hormat, "Halo Tuan Lin." Meskipun Song Wenwu hanya bertemu Lin Fan sekali. Namun, kesan itu sangat mendalam dan tidak akan pernah terlupakan. Karena itu adalah hari ulang tahun kakek Lin Fan. Song Wenwu masih mengingatnya dengan jelas. Pada saat itu, semua tokoh penting di Qingxi, semua tokoh penting di Jiangbei, semua tokoh penting di Provinsi Jiang. Bahkan ayah Qin Weiming sendiri datang ke tempat kejadian. Tujuannya adalah untuk merayakan ulang tahun kakek Lin Fan. Ini menunjukkan betapa tingginya status Lin Fan. Song Wenwu ingin bertemu Lin Fan lagi dalam mimpinya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Pada awalnya, Lin Fan hanya berada di tengah kerumunan dan melirik Song Wenwu dengan santai. Namun, dia mudah diingat. Saat itu, Lin Fan melihat Song Wenwu memberi salam dengan gerakan rendah, ia pun membalas salam tersebut dengan sopan santun, lalu mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Kapten Song, ya. Halo." Melihat Lin Fan berjabat tangan dengannya, Song Wenwu sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Tuan Lin bisa memanggil saya Xiao Song, dan Xiao Song saja." Percakapan mereka terdengar oleh semua orang yang hadir, dan wajah semua orang dipenuhi kebingungan dan kengerian. Untuk mengetahui, Song Wenwu adalah kapten tim keuangan. Seberapa menonjolkah identitasnya? Apakah ada yang pernah melihat dia memperlakukan seseorang dengan begitu hormat dan ramah? Selain itu, pihak lainnya masih seorang pemuda yang terlihat baru berusia 20-an. Ini tidak bisa dipercaya. Lin Fan tersenyum dan berkata, "Usiamu hampir sama dengan ayahku, sebaiknya aku memanggilmu Lao Song." "Bagus," kata Song Wenwu dengan gembira. Kemudian, Lin Fan menunjuk ke Huang De dan berkata, "Ini teman baik saya, Huang De. Dia bekerja di jalan Hushui ini. Dia memiliki kemampuan yang bagus." Song Wenwu buru-buru berkata, "Huang De adalah orang yang rajin. Saya sudah lama mendengar tentang dia. Di luar dugaan, ternyata dia adalah teman baik Tuan Lin. Harus saya akui bahwa kemampuan berbicara Song Wenwu sangat bagus. Sebenarnya, Song Wenwu memang pernah bertemu Huang De sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak tahu namanya." Lin Fan tidak memotong pembicaraannya, dan melanjutkan, "Huang Degang mengatakan kepada saya bahwa terlalu sedikit perusahaan di Qingxi, yang menyebabkan standar hidup yang buruk. Menurut saya apa yang dia katakan sangat masuk akal, jadi saya berjanji kepada Huang De untuk membantu menemukan sekelompok perusahaan untuk diinvestasikan." Kemudian, ia melirik telepon lagi dan berkata, "Sekarang belum terlalu pagi, Lao Song, kamu bisa membantu mengundang Bapak Zhao Jiaqi, dan aku akan mengundang Liu Qingping, Ketua Liu Medicine, dan Li, Ketua Qingkun Group. Wan Yan, Zhang Zhou, Ketua Xiao Wholesale City, Wang Fengyi, Manajer Umum Emperor Hotel, dan yang lainnya, untuk makan siang ringan bersama. Bagaimana menurutmu? Liu's Medicine, Qingkun Group, Xiao Wholesale City, Dizun Hotel. Ini semua adalah perusahaan dan usaha besar dengan omset puluhan miliar dolar. Jika para CEO perusahaan-perusahaan ini diundang makan malam bersama dan melakukan sedikit investasi, maka investasi tersebut akan menjadi investasi besar senilai ratusan juta, miliaran, atau bahkan miliaran. Ini akan menyelesaikan pekerjaan berapa banyak orang.
Hanya dengan memikirkannya saja, Song Wenwu merasa tenggorokannya kering. Dia buru-buru berkata, "Ya, saya akan menghubungi pemimpin Zauda." Setelah berbicara, Song Wenwu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zhao Jiaqi. Meskipun Lin Fan belum menelepon, dia hanya membicarakannya saja. Namun, Song Wenwu sudah yakin bahwa dia bisa memanggil orang-orang ini. Karena dia adalah Lin Fan. Meskipun pada akhirnya, Lin Fan gagal memanggil para pengusaha besar itu. Itu tidak penting. Karena Song Wenwu percaya bahwa selama dikatakan bahwa Lin Fan ingin makan bersama, pemimpin Zauda juga akan dengan senang hati menerimanya. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. "Halo." Terdengar suara merdu di telepon. "Pemimpin yang baik, saya Song Wenwu," kata Song Wenwu. "Kapten Song, ada apa dengan Anda?" Nada suara Zhao Jiaqi sedikit melunak setelah menjawab telepon. Song Wenwu berkata, "Tuan Lin Fanlin meminta saya untuk menyampaikan bahwa saya ingin mengundang Liu Qingping, Ketua Lius Pharmaceutical, Li Wanian, Ketua Qingkun Group, Zhang Zhou, Ketua Xiaowu Wholesale City, dan Wang Fengyi, Manajer Umum Emperor Hotel. Mari makan siang bersama, jika Anda tidak tahu apakah Anda punya waktu luang pada siang hari." "Oh." Nada suara Zhao Jiaqi langsung meninggi, dan berkata, "Silakan sampaikan kepada Tuan Lin, saya sedang senggang, dan jika hotelnya belum diputuskan, saya akan mengaturnya di Hotel Qingxi." Di banyak kota besar, restoran yang dinamai sesuai nama kota tersebut termasuk dalam kelompok restoran terbaik dalam hal cita rasa, skala, atau kualitas. Jelas, Green City Hotel adalah salah satunya. Kemudian, Song Wenwu meletakkan telepon dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Lin, pemimpin bertanya apakah Anda sudah memesan hotel. Jika belum, beliau akan mengatur agar Anda pergi ke Hotel Qingxi." Lin Fan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat masalah bagi pemimpin Zauda." Jadi, Song Wenwu menyampaikan kata-kata Lin Fan kepada pemimpin Zauda. Pada titik ini, telepon ditutup. Setelah sampai di sini, Lin Fan juga mengeluarkan ponselnya, dan pertama-tama menghubungi nomor Liu Yuhang. "Yuhang, apakah kau dan ayahmu masih di Qingxi?" tanya Lin Fan. "Dia masih di sana sekarang, kita akan kembali ke Jiangbei siang ini." "Ada apa dengan kakak Fan?" Liu Yuhang sepertinya mendengar sedikit keseriusan dalam nada bicara Lin Fan, jadi ketika dia berbicara, dia tidak tampak melompat seperti biasanya. Lin Fan berkata, "Benar, aku ingin mengajakmu makan siang bersama nanti." "Baiklah. Aku dan ayahku harus sampai di sana tepat waktu," kata Liu Yuhang. Bahkan, mereka juga membuat janji untuk makan siang dengan seorang pedagang bahan obat di Qingxi pada siang hari. "Oleh karena itu, saya ingin kembali ke Jiangbei pada sore hari." Namun, bagaimana mungkin pemasok bahan obat kecil dapat dibandingkan dengan Lin Fan? Dia bahkan tidak berpikir panjang, dan langsung menyetujui permintaan Lin Fan. Kemudian, Lin Fan menghubungi Li Wanian, Ketua Qingkun Group, Zhang Zhou, Ketua Xiaowu Wholesale City, dan Wang Fengyi, Manajer Umum Emperor Hotel. Ketiganya, seperti Liu Yuhang, langsung setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Lin Fan adalah bos mereka yang sebenarnya. "Bos mengundangmu makan malam, meskipun itu seperti pisau yang jatuh dari langit, kamu harus datang ke janji temu tersebut." Lalu, Lin Fan berkata, "Baiklah, semua janji temu sudah dibuat. Hanya dengan 4 panggilan telepon, kami dapat dengan mudah menghubungi 4 CEO dari perusahaan bernilai puluhan miliar dolar. Ini hampir seperti 4 prajurit kecil yang selalu siap sedia." Tiba-tiba, posisi Lin Fan di hati Song Wenwu meningkat secara tak terlihat. Lin Fan mengabaikan hal itu, dan berkata, "Waktu hampir habis, Lao Song, ayo pergi." "Oke." Masa lalu. Song Wenwu berjongkok. Lin Fan baru saja melangkah 2 langkah ke depan, namun mendapati Huang De tidak mengikutinya, sehingga ia tak kuasa berhenti dan berkata, "Huang De, kenapa kau tidak pergi saja?" "Ah, aku. Apakah aku juga akan ikut?" tanya Huang De dengan agak acuh tak acuh. Dia sudah terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. "Para pengusaha besar ini semuanya ada karena usulanmu, jadi mereka berkumpul, lalu siapa yang tidak akan kamu ajak?" Lin Fan tersenyum. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang, termasuk Song Wenwu, memandang Huang De dengan iri. Mereka mengerti bahwa Lin Fan ingin memberikan semua pujian kepada Huang De.
Jika, pada hidangan berikutnya, investasi senilai ratusan juta, atau bahkan lebih dari 1 miliar, telah tercapai. Kemudian, Huang De benar-benar melesat. Bersambung.